Woi yo, jumpa lagi bareng saya Harso, tukang review film. Nah, kali ini saya akan mendongeng sebuah film yang berjudul Live After Victim. Tanpa was-was, langsung saja kita menuju alur dongengnya. Di tempat pelatihan dojo bela diri taekwondo yang sedang melakukan pelatihan, selanjutnya film akan berfokus kepada seorang laki-laki, yaitu master bela diri dojo tersebut yang bernama Alex. Esok harinya di tempat pelatihan, Alex diberitahu rekannya yang bernama Julie. Ada orang yang menantang Alex, dia bernama Aryo. Karena Alex merupakan juara bela diri terhebat di dunia. Remortgage my house to see put him in his place with you, and you quit fighting. Sehabis itu datang seorang bocil, dia bernama Terry, ditemani ibunya yang bernama Samantha. Dia mau mendaftarkan anaknya untuk berlatih bela diri. All for 25. So we have two programs Terry can join. We have kids. Okay. Do you do private lessons? Yeah. Ternyata Samantha juga ikut daftar kelas bela diri. Setelah selesai menjalankan latihan, Samantha sedang mendaftar menjadi member. Di sana juga ada satu laki-laki, yaitu ayah dari anak Samantha sekaligus mantan suami Samantha yang bernama Victor. Terlihat Victor sedikit kesal karena Samantha berlatih bela diri dan masternya sangat ganteng sekali. Selanjutnya, Alex yang terlihat sedang melatih para anak didiknya dengan baik dan sabar. Setelah latihan, Alex terlihat sedang memandangi foto seorang wanita. Keesokannya, Alex yang melatih Samantha. Setelah selesai, mereka sedikit mengobrol. Setelah itu, Samantha ngajak Alex kencan. Namun, Alex menolak. Waduh bang, ada janda cantik malah ditolak. Tetapi kemudian Alex ngejar Samantha. Dia bersedia diajak kencan olehnya. Malam hari mereka kencan di sebuah kafe. Di sana mereka saling bercerita. Alex seorang mantan juara bela diri. Dia berhenti karena sebab insiden kecelakaan saat bertanding dan sekarang menjadi pelatih. Sedangkan Samantha dia sudah cerai dengan Victor selama 3 tahun. Namun Victor belum bisa move on, membuat Samantha susah mendapatkan suami baru. Kemudian diperlihatkan Victor yang mengetahui mereka sedang kencan. Esok harinya Victor langsung melabrak Alex di dojo karena dia cemburu jika Alex mendekati Samantha. Alex mengajak Victor bersama temannya keluar. Dia ingin menjelaskan di luar agar mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Di luar Alex menjelaskan ke mereka bahwa Alex dan Samantha tidak memiliki hubungan apa-apa, hanya sekedar makan malam saja. Namun Victor tak percaya karena terbakar api cemburu, sehingga temannya botak brewok sebut saja Mamat mengajak adu mekanik. Dengan gelar mantan juara bela diri sekaligus master bela diri, Alex dengan mudah mengalahkan Mamat. Malam harinya di rumah Alex, Samantha datang ke sana untuk meminta maaf soal Victor yang menyerangnya tadi. Tetapi Bang Alex sedang menangani semua ini dengan melaporkan ke polisi. Namun tak disangka-sangka mereka juga mau latihan seperti ini. Pagi harinya Alex menceritakan foto wanita tadi. Ternyata foto itu adalah mantan kekasih Alex. Karena Alex mempunyai penyakit sumsum tulang belakangnya bermasalah, Alex terpaksa meninggalkannya karena tidak mau kekasihnya kenapa-napa. Dan pada saat waktu itu Alex sedang ada turnamen bela diri, membuatnya tidak berpikir jernih. Apesnya dia juga kalah di pertandingan itu. Lebih tepatnya sih dia mengalah karena pikirannya sangat kacau pada saat itu. Setelah itu Alex melatih di dojo. Sehabis melatih, Alex menyuruh muridnya untuk menceritakan soal Victor. Malam harinya di rumah, Alex bersama Samantha semakin akrab dan mengajak Terry ke sana. Keesokannya di dojo, Juni dimintai uang anaknya yang bernama Violet dan temannya bernama Lane.
Malam hari saat latihan di dojo, ada peserta baru sebut saja Mino dan Paimin. Pada saat latihan sparring, Mino dan Paimin menyerang dengan brutal. Alex menegurnya, namun Mino menyangkal bahwasannya dia ingin menunjukkan bela diri yang sesungguhnya, sehingga terjadi seperti ini. Paimin menyerang Alex. Dengan terpaksa, Alex melawannya. Di saat Paimin mau kalah, Mino mau menyerang Alex, namun muridnya berusaha menghalangi. Tetapi dia bukan tandingan Mino. Alex kemudian mengambil alih, akan tetapi Julie memberitahu bahwa polisi akan datang, sehingga Mino dan Paimin harus pergi. Besoknya Violet dan Vine minta uang untuk beli es krim. Ketika mereka berdua kembali membeli es krim, tak disangka mereka diculik oleh seseorang misterius. Kemudian Julie mencari mereka berdua dan menemukan 2 es krim yang terjatuh, sehingga pada malam harinya di dojo banyak polisi. Julie sangat panik, namun Alex berusaha menenangkannya. Just a second, okay? Please, okay. 1 minggu kemudian, June meminta bantuan Alex untuk memasang poster Violet dan Lien. Lalu Julie mengajak Alex untuk berbicara 4 mata. Julie sangat frustasi karena pihak polisi belum menemukan petunjuk apapun. Alex berusaha menenangkan Julie, namun Julie pergi meninggalkan Alex. Kemudian diperlihatkan Samantha melihat Julie lagi masuk ke kamar mandi. Beberapa menit dari itu, Alex sudah bersama Samantha. Samantha kemudian mengasih tahu bahwa Julie sudah lama ada di kamar mandi. Beberapa kali dipanggil, tidak ada respon dari Julie. Alex pun segera bertindak dan ternyata Cool. Julie sudah sekarat akibat overdosis obat. Di tempat lain, di sana terlihat Violet dan Liane dan beberapa anak yang diculik. Mereka diperlakukan sangat tidak manusiawi, layaknya hewan ternak. Terlihat Victor yang menjemput Terry, dia diantar Samantha. Ketika Samantha mau pergi, Victor ngajak Samantha balikan. Namun Samantha terlihat enggak mau karena dia sudah mencintai Alex. Di rumah Alex, terlihat Samantha sudah ada di sana. Alex memberitahu bahwa Julie tidak dapat dihubungi. Singkat waktu, 3 minggu berlalu. Alex sedang melatih murid-muridnya. Sehabis itu, murid Alex, sebut saja Johan, dia memberitahu bahwa Victor adalah mantan militer Austria. Dia sudah berhenti sejak 5 tahun yang lalu. Sore hari, Alex lanjut mengajar lagi. Pada saat mau melatih para senior murid dojo, Alex kedatangan Aryo yang di awal film tadi ingin melawannya. Seusai Alex melatih, dia sedikit berbicara ke Aryo bahwa dia sudah lelah untuk menjadi petarung. Namun Aryo tetap ngeyel sehingga Alex terpaksa meladeninya. Pertarungan sangatlah sengit, dari mulai pukulan, tendangan sampai kuncian, sehingga pertarungan terlihat seimbang. Namun saat menit-menit akhir, Aryo sangat kelelahan dan dia harus terpaksa tumbang dengan pukulan telak Master Alex. Sekilas dilihatkan anak-anak yang diculik sedang difoto. Sehabis itu, Alex yang latihan sendiri, lalu pulang. Di mobil Samantha dia terlihat cemas karena Victor ditelepon enggak diangkat-angkat. Soalnya Terry sedang bersama Victor. Lalu segera mengabari Alex. Alex pun berusaha menenangkan Samantha. Waktu menjelang maghrib, terlihat Mehmet yang berada di mobil tak lama masuk ke rumah.
Lalu Samantha yang mengendarai mobil sepertinya dia mencari rumah Victor untuk menjemput Terry. Samantha memanggil-manggil tetapi tidak ada orang. Kemudian dia mencari ke belakang lewat bagasi. Tak disangka Samantha melihat Mehmet bersama anak perempuan. Ternyata orang yang mencekap anak-anak adalah Mehmet dan Victor. Samantha segera bersembunyi karena Mehmet mau masuk rumah. Hampir Samantha ketahuan, namun Mehmet tak menyadarinya. Samantha menemukan sepatu violet dan segera mendatangi tempat penyekapan. Dia melihat anak-anak dikurung dan segera mengirim pesan ke Alex. Tapi secara tiba-tiba pindah di Alex yang menerima pesan dari Samantha dan segera pergi menuju lokasi Samantha. Ketika Samantha bangun, di sana sudah ada Victor. Dia lalu menanyakan Terry, namun Victor malah menganiaya Samantha, mantan istrinya. Tak berhenti di situ, Victor menakut-nakuti anak-anak dengan cara berteriak-teriak. Help! Help me! Help! Help me! Habis itu dia dan Mehmet diskusi dan segera membawa pergi Terry. Disertai datangnya Master Alex. Tanpa berlama-lama, Alex segera mencari Samantha di sana. Lalu Violet segera mengasih kode suara ke Alex. Alex terus menelusuri tempat itu. Violet juga terus menggedor-gedor agar Alex tahu. Setelah tahu itu suara Alex, Samantha dan Violet memanggilnya. Dengan segera Alex membuka pintu gudang dan Alex segera membuka pintu kurungan satu persatu. Ada satu anak yang sekarat. Samantha dan Alex bingung gimana cara pergi dari situ. Kemudian Samantha usul untuk menggunakan mobil Mehmet. Lalu mereka segera pergi dari tempat itu. Mehmet sempat mengetahui tapi tidak bisa mengejarnya. Di mobil Samantha mengkhawatirkan Terry, tetapi Alex menyuruhnya tenang karena Alex akan melapor ke polisi. Tak lama dari itu Victor menelpon. Awalnya Alex menyuruh Samantha untuk tidak mengangkatnya karena Alex mau melapor polisi dulu. Tetapi Samantha sangat khawatir dengan anaknya dan segera mengangkatnya. Hi, Mom. Terry. Di telepon video tersebut, Victor mengancam jika anak-anak yang dibawa Alex dan Samantha tidak diberikan, maka Terry akan dibunuh. Lalu tiba-tiba... Dan ya, ancaman Victor tak main-main. Satu jari Terry dipotong membuat Samantha dan Alex panik gak karuan. Padahal anaknya sendiri loh. Lanjut, Victor juga menyuruh tidak usah melaporkan ke polisi. Alex segera mengambil tindakan. Dia akan menukarkan anak-anak yang dibawanya. Namun tempatnya harus di dojo. Jika Victor tak mau, maka Alex akan melapor polisi. Victor pun setuju. Keep your fucking phone near you. Tak disangka Johan melihat mobil yang digunakan Alex. Kembali ke Alex dan Samantha yang baru sampai di dojo dan segera mengamankan anak-anak. Diperlihatkan rombongan Victor yang baru sampai di dojo. Dia segera menelpon Samantha dan Alex bahwa dia sudah datang. Alex menyuruh memberikan Terry terlebih dahulu, baru para anak-anak. Di situ Victor marah karena dia seperti dipermainkan. Samantha sangat khawatir dengan anaknya, namun Master Alex menguatkan kekasihnya itu. Lalu segera pergi keluar. Sepertinya Alex memilih untuk perang. Pindah di Victor, dia segera membriefing anak buahnya untuk membagi dua kelompok. Satu kelompok lewat atap, satunya lagi lewat pintu samping. Mulailah aksi mereka. Alex yang mendengar suara dari atas, dia langsung waspada di dalam. Mengesampingkan itu, Alex terlebih dahulu harus fokus untuk melawan penculik dari pintu samping. Tanpa banyak waktu ketika para penculik masuk, Alex langsung membrutal. Satu persatu para penculik dijatuhkan dengan mudah.
Setelah itu, Alex segera menuju lantai 2 karena gerombolan penculik di atas mulai bermunculan. Ketika di tangga mau naik, tiba-tiba Alex diserang dan dengan sedikit gerakan bisa menumbangkannya. Lanjut, Alex menghadapi satu penculik, yaitu Mehmet. Tak disangka salah satu dari penculik berhasil membobol pintu masuk persembunyian. Dengan cepat Alex menjatuhkan Mehmet dan segera menolong Samantha. Alex segera menutup pintunya lagi, lalu mencepot gagang pintu untuk dibuat senjata dan segera membunuh penculik, yaitu Paimin. Setelah itu, Alex segera mendatangi Samantha untuk memberikan pistol agar dibuat berjaga-jaga ketika para penculik masuk. Dia bisa melindungi anak-anak dan dirinya. Selanjutnya, Alex istirahat sebentar. Tak sengaja mendengar pintu yang dibuka, lalu bergegas turun ke lantai 1. Tapi secara mengejutkan, Mehmet masih hidup. Dengan terpaksa, Alex melawan Mehmet dulu. Setelah Mehmet tumbang, dua penculik muncul. Tanpa memberi jeda ke Alex, dua penculik itu langsung menyerang Alex. Bukan hanya dua, ada beberapa yang tadi ditumbangkan Alex bangkit kembali, sehingga seperti tidak ada habisnya. Disusul Mehmet juga bangkit. Dia segera menyerang Alex yang lagi kelelahan, sehingga menyebabkan Alex tak berdaya. Di detik-detik Mehmet mau menghabisi Alex, dengan tenaga tersisa Alex segera mengembalikan keadaan, sehingga Mehmetlah yang tewas. Pindah di Victor dan Mino, Victor menyuruh Mino untuk menyusul rekan-rekannya. Kembali lagi ke Alex yang masih baku hantam dengan penculik yang bangkit setelah dihajarnya. Kemudian setelah selesai menghadapi mereka, muncul satu lagi. Dengan kekuatan tersisa, Alex mengerahkan semuanya untuk menghabisi penculik itu. Awalnya Alex sedikit keteteran melawan penculik ini. Namun ketika dia tahu bahwa itu adalah Mino yang bikin rusuh cucunya, dia langsung menghabisi Mino tanpa ampun. Diperlihatkan Johan yang memantau di depan dojo. Kembali ke Alex yang didatangi Victor bersama Terry sambil menodongkan pistol ke arah Alex. Victor sedikit ketar-ketir karena semua bawahannya sudah dibantai Alex. All 9 guys, huh? Tak lama Samantha muncul dengan menodongkan pistol ke Victor. Namun, Victor menyuruh Samantha meletakkan pistol itu. Jika tidak, Terry akan ditembak. Diperlihatkan Johan juga datang ke situ. Ketika Samantha mau mengambil Terry, malah ini yang terjadi. Samantha ditembak. Tak lama Alex juga ditembak oleh Victor. Johan yang mendengar suara tembakan, dia sedikit waspada. Kembali ke tempat penembakan, Alex yang mengerahkan tenaga tersisa. Victor menyuruhnya mendekat untuk menghabisinya. Akan tetapi, Alex masih bisa melawan. Dan tiba-tiba Alex berhasil menewaskan Victor sebelum dia tak sadarkan diri. Samantha teriak-teriak minta tolong. Tak lama Johan datang. Beberapa minggu kemudian di dojo sedang mengadakan pesta penyambutan untuk Alex yang baru pulang dari rumah sakit, ditemani Samantha dan Terry. Di sana, Violet mengasih gambarnya ke Alex untuk ucapan terima kasih, disusul ayah ibunya mengucapkan terima kasih ke Alex. Tak lama, film pun berakhir.
Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jika kita mempunyai keahlian ilmu bela diri, jangan gunakan untuk berbuat jahat. Contohlah Master Alex, meskipun dia pernah jadi petarung juara dunia, dia tidak sombong dan angkuh. Maka dari itu, tetaplah berbuat baik ketika punya kemampuan bela diri. Jangan arogan dan jaga kesehatan untuk dirimu sendiri. Oke, saya Harso pamit undur diri.